Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapati adanya dugaan pelanggaran HAM dalam setiap peristiwa relokasi atau penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk salah satunya yang terjadi beberapa waktu lalu di Kampung Pulo. Lalu apakah memungkinkan kebijakan Pemprov DKI dilakukan dengan tanpa melanggar HAM? Kita akan memperdebatkannya malam hari ini bersama saya Dwi Anggia. Saya langsung ke Mas Andika dari LBH. Apa saja data yang Anda dapatkan, temuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Baik, jadi LBH Jakarta itu selama 3 hari melakukan monitoring saat penggusuran paksa itu berlangsung di Kampung Pulo. Nah, dugaan pertama itu ada kekerasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI gitu, baik dilakukan melalui Satpol PP maupun dengan menurunkan pihak kepolisian dan TNI AD sekitar 2.139 personil gitu. Menurut catatan media, mereka turun dan akibatnya terjadi bentrokan yang luar biasa. Gitu. Kemudian kita melihat bahwa belum adanya solusi yang menyeluruh terkait warga Kampung Pulo. Gitu. Warga Kampung Pulo itu saat ini menjadi sangat kompleks gitu dan sepertinya disederhanakan. Kita memonitor warga, ada yang meminta ganti kerugian gitu terhadap bangunan dan tanahnya karena mereka memiliki bukti-bukti seperti perponding, girik, bahkan ada yang sertifikat wakaf gitu. Oke, pelanggaran HAM-nya di mana yang sudah Anda dapati? Jadi kita mengacu ke komentar umum nomor 7 gitu tentang hak ekonomi sosial budaya pasal 11 hak atas tanah tempat tinggal. Nah, salah satu poin penting adalah adanya musyawarah yang tulus untuk menemukan solusi di kedua belah pihak ketika ada penggusuran. Yang kedua, itu harus ada alternatif-alternatif yang dimungkinkan untuk dibahas sehingga mengesampingkan adanya penggusuran. Okay. Nah, ini yang tidak kita lihat gitu, tidak adanya musyawarah gitu. Okay. Yang ada hanya sosialisasi. Sosialisasi kan berbeda gitu dengan musyawarah. Bang Ansy, ini tidak ada musyawarah, hanya sosialisasi dan kemudian dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Tanggapan Anda? Agar debat kita ini lebih bersubstansi, saya kira sebelum kita sampai pada suatu kesimpulan ya, baik oleh teman-teman di ujung sana atau kita di sini, ketika kita bicara soal hak asasi manusia, saya kira ada beberapa aspek yang harus kita garis bawahi dan kita pahami bersama. Yang pertama, ketika kita bicara HAM, itu ada aspek yang namanya right atau hak. Dan kita tahu bahwa negara itu wajib memberikan perlindungan atas hak atau right setiap warga negara. Hak warga negara itu menyangkut hak hidup dan hak hidup yang layak, akses untuk mendapatkan pangan, sandang dan juga papan, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita bicara soal right atau hak, ini punya keterkaitan yang erat dengan satu konsep kunci, yaitu soal freedom atau kebebasan. Jadi ketika kita bicara hak, itu berangkat dari kebebasan. Hak ini adalah satu yang esensial, melekat dan dimiliki oleh setiap individu atau warga negara. Tetapi saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya manusia, ada sisi setan dan ada sisi malaikatnya. Kebebasan itu bukan sesuatu yang mutlak sifatnya. Kebebasan, dia memiliki batas dan memiliki parameter untuk diukur. Bang Ansy, karena itu, tolong kita waktunya sangat terbatas, jadi Anda langsung tanggapannya bahwa Pemprov begini, melakukan pelanggaran HAM. Kalau kita bicara hak atau hak asasi manusia, kita juga harus bicara soal duty atau kewajiban dan responsibility atau tanggung jawab. Karena itu kalau kita bicara, kita susun secara benar, apakah betul tanah yang ditempati, dihuni oleh warga Kampung Pulo adalah hak mereka? Setahu saya itu adalah tanah negara. Hanya yang mereka miliki adalah bangunan di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara dari aspek kewajiban, apakah pemerintah provinsi tidak memberikan kewajiban selama ini untuk memberikan jaminan perlindungan? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena pemerintah sebelum era Basuki Cahayapurnama memberikan atau mendiamkan atau membiarkan masyarakat untuk hidup dalam kondisi yang semrawut, kondisi yang miskin, dan menurut saya ini adalah justru pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Sampai di sana, Mbak Ratna, ini katanya tanah negara, jadi mereka tidak punya di sana. Atau yang lazim kita kenal dengan violence by omission atau kekerasan karena pembiaran. Bertahun-tahun kita menyaksikan Kampung Pulo tidak pernah lepas dari banjir dan
Pendekatan yang dilakukan, pendekatan yang tidak solutif. Baik, sebentar Mas Asfi. Barat tadi dikatakan justru sebaliknya membiarkan mereka. Disitulah pelanggaran hak asasi manusianya tinggal di daerah kemiskinan. Dan itu tanah negara katanya yang ditempati oleh warga kampung pulau. Tanah negara nggak usah disebut-sebut deh, itu karena mereka ada di situ adalah kesalahan negara. Jadi nggak usah disebut-sebut tanah negara. Lalu kedua, sebenarnya dalam konteks HAM dan dalam konteks undang-undang HAM, menggusur itu pelanggaran HAM. Terjadinya penggusuran kemarin, terjadinya aparat dengan segala tank, dengan segala apa dikerahkan di Menteng Pulo, itu pelanggaran HAM. Artinya ada beberapa butir aturan undang-undang HAM yang mengatakan yang belum diselesaikan. Perundingan belum diselesaikan, ada beberapa butir itu. Jadi pelanggaran HAM itu, jadi jangan dibahas-bahas apalagi nggak paham. Oke, pelanggaran HAM-nya karena tidak ada perundingan di sana. Terima kasih. Jadi, kalau kita bicara kehidupan bernegara, rujukannya harus jelas. Konstitusi, undang-undang, dan di daerah itu adalah peraturan daerah. Masing-masing kita tentu memiliki kehendak, keinginan, dan juga kebutuhan yang tidak selalu sejalan. Karena itu harus ada kewajiban, harus ada aturan main dalam kehidupan bersama. Apa aturan main itu? Aturan main itu adalah perangkat hukum. Sejauh yang saya pahami, undang-undang itu secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan apa? Menyatakan bahwa minimal 15 sampai 20 meter bantaran sungai itu tidak boleh ada pemukiman. Itu yang pertama. Oke, itu yang kedua, pertanyaan Mbak Ratna adalah itu tidak ada Itu bukan, diajak musyawarah. itu bukan kesalahannya rakyat yang digusur kemarin. Basuki Itu kesalahan Cahayapurnama, pemerintah sebentar, juga. Basuki Dan itu Cahayapurnama, bagian dari tanggung jawab Basuki Ya. juga. Basuki Cahayapurnama itu adalah gubernur yang datang untuk mencuci piring kotor yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu Oke, tetapi sebelumnya. itu tidak Dan memberi kemudian, dia hak untuk melakukan pelanggaran HAM. sebentar, Bahwa dia ingin mencuci piring tidak berarti ini semua dibuat-buatin terus rakyat dianiaya. Gitu nggak boleh begitu. Baik, Ya, sebentar, boleh dilanjutkan Bang Bestari ini? justru Enggak, saya, jangan dibesar-besarkan justru tujuannya gitu saya loh. melihat bahwa dalam konteks ini relokasi dan kemudian Basuki menyiapkan rusun untuk masyarakat ini menunjukkan keberpihakan Basuki yang kuat kepada kemanusiaan. Kalau Dia menurut mengapresiasi saya- nilai-nilai sorry, kemanusiaan. Ya, ini Bentar, udah Bang. terlalu Kehidupan panjang. yang ya. kumuh, Bang Asfi, kehidupan sebentar. yang semrawut, Sebentar, kita kemudian bergantian. dipindahkan menjadi pola kehidupan yang lebih teratur, Oke, lebih justru di sana beradab, kan lebih tadi bermartabat. tempatkan ke tempat yang Bukankah lebih ini baik merupakan warganya? apresiasi Baik, terhadap hak tapi- asasi manusia? sebentar. Tapi kemudian kan Ahok juga mengeluarkan statement dia akan membangun. Jadi gini loh, ada kampung pulau rakyatnya digusur gitu. Katanya itu karena tekukan, karena itu memberikan bahaya banjir. Mulia sekali. Tetapi beberapa hari setelah itu keluar statement yang mengatakan akan dibangun apartemen, akan dibikin ruang bermain, akan bila perlu akan dibuat danau. Jadi sebenarnya ngapain menggusur kampung pulau? Kenapa nggak pindahin sementara lalu balikin lagi ke situ? Saya nggak melihat apa sih fokusnya Ahok. Saya mau menambahkan terkait tanah negara. Jadi ini ada konsepsi yang salah yang berkembang di masyarakat, entah siapa yang menghembuskan, bahwa konsepsi tanah negara itu tidak dikenal di hukum agraria Indonesia. Kalaupun negara mau memiliki tanah ataupun pemerintah daerah, pemerintah pusat atau instansi pemerintahan manapun, dia itu bisa diberikan hak pengelolaan ataupun hak pakai. Dan harus membuktikan itu melalui sertifikat. Nah, hari ini pemerintah DKI Jakarta itu tidak pernah menunjukkan di mana gitu batas-batas hak pengelolaan yang diberikan negara kepada dia Jadi menurut Anda itu ataupun bukan hak tanah pakai. negara di sana? Dia harus buktikan gitu. Oke, bisa Siapa yang tidak? mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Oke. Itu yang pertama terkait tanah negara. Yang Baik. kedua saya mau menjawab terkait kemanusiaan yang dibilang tadi. Ini mau memanusiakan manusia. Kita itu mau memindahkan manusia dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Bukan memaksa manusia itu memindah ke satu rumah ke rumah yang lain. Coba bayangkan yang lain gitu. Kalau mau pindah rumah, kita mikirnya itu berapa lama? Itu yang pertama gitu. Masa hari ini kalian mau dibongkar, kalian harus pindah. Itu kan pemaksaan. Yang kedua, Oke, nanti ini kita tidak ada lanjutkan. Mas partisipasinya Andika, gitu. Saya minta tanggapan juga dari Bang Bestari mengenai tidak ada musyawarah, kemudian tidak memanusiakan manusia, dan ada rencana pembangunan apartemen di sana. Tapi nanti jawabannya, debat akan kami lanjutkan sesaat lagi. Langsung ke Bang Bestari, bagaimana tanggapannya? Kalau ini tidak ada musyawarah nih dengan warga Kampung Pulau itu yang pertama. Kemudian kalau memang surat negara ya sudah tunjukkan mana surat-suratnya. Ya, ini yang perlu kita satu persepsi dulu.
bahwa tadi saya coba menyikapi bahwa ada pengerahan apa tadi ya awalnya tadi Pasukan, aparat, tentara dan lain-lain. yang sedemikian banyak. Sebetulnya Satpol PP yang dihadirkan ke sana itu konteksnya adalah untuk membantu warga dan truknya juga disiapkan. Saya hadir loh di tengah-tengah situ. Ya. Itu untuk mengangkat sampai kepada tempat mereka di rusun. 437 sudah mengambil nomor, 315 sudah mengambil kunci, dan ya sisanya memang masih dalam proses apakah ini akan disatu tempatkan di rusun itu Jatinegara atau ke Cipinang Besar Selatan. Karena saya juga menyampaikan sebetulnya, coba Pak Wali Kota dicek kembali aparaturnya, apakah rusun yang peta bangunan sesuai peta bangunan ada 520 KKI, 520 bangunan itu ditempati oleh 926, apakah memang betul yang 926 itu tinggal di situ atau hanya numpang alamat? Sehingga ada kelebihan sisa dihitung dari KK itu. Nah tadi menyambung Ibu Ratna, saya rasa tidak ada yang namanya negosiasi ataupun musyawarah. Musyawarah itu ada dilakukan dari tahun 2013. Ya. Tapi kalau ada mungkin warga nggak akan menolak, Nggak, Bang. bahwa terjadi penggusuran itu adalah memindahkan paksa. Itu yang kasat mata kita tonton. Itu yang kita lihat kan. Jadi jangan dibahas itunya karena itu fakta. Seluruh rakyat Indonesia melihat kok penggusuran itu gitu loh. Jadi ketika penggusuran itu terjadi, yang harus kita mengerti adalah tidak maksimal dialognya. Tidak maksimal, saya nggak mengatakan tidak dilakukan. Tidak maksimal, harusnya lebih sabar, harusnya kenapa begini? Ya ketika kalau mulai, hitungan, nanti saya dulu, rasa nanti kalau dulu. hitungan Ketika 2 mulai tahun sudah misalnya, sabar kali ya. Ketika mulai misalnya main timpukan Satpol PP mundur dulu, jangan dilawan. Harusnya bilang, loh saudara-saudara apa yang terjadi kan kemarin udah oke. Duduk dulu lagi. Gak apa-apa menunggu demi kemanusiaan. Pembangunan itu untuk memanusiakan manusia seutuhnya. Pembangunan bukan tujuan. Oke. Ya, ini sebetulnya bukan pembangunan yang kita maksudkan di sini, tetapi memang ini pembangunan, sesuatu yang sudah direncanakan itu kan iya, harus tapi dilaksanakan. itu pembangunan namanya. Dan begini, kita juga tidak bisa mengatakan kemudian bahwa yang dilakukan masyarakat di sana perlawanan ataupun tindakan Pemda DKI yang pada saat melakukan itu kemudian itu menjadi suatu yang tidak benar. Gitu. Apakah kita sudah memastikan? Maksudnya dibenarkan tidak masalah? Apakah kita sudah memastikan betul bahwa yang kemudian peristiwa anarkis itu dilakukan karena termotivasi ataupun dimotivasi oleh Pemda DKI? Ini kan harus menjadi pertanyaan yang harus dijawab juga. Temuan LBH Sekarang begini, terjadi di sana ada sesuatu yang katakanlah menimbulkan korban. Apakah kemudian kita menjudge di sini bahwa kejadian itu disebabkan oleh karena Pemda DKI ingin melakukan penertiban? Jadi sebenarnya karena dikasih ruang untuk kekerasan. Jadi bukan berarti Pak Ahok mengatakan tolong itu gebukin orang itu, bukan begitu juga. Tetapi suasana ketika kita nyerah dari negosiasi yang maksimal, lalu datang ya itu pasukan kepolisian dan peralatan itu kan tidak datang ada ujuk-ujuk ada di situ kalau bukan karena Pemda tidak siap. Memang harus dengan itu. Harus dengan harus seperti dengan itu, alat maksudnya? berat meratakan itu. Kalau dengan orang saya rasa akan memakan waktu yang berbulan-bulan kali ya. Harus dengan alat gitu berat dan pasukan kan memang Satpol PP. itu Mas standarnya Andika, memang harus seperti apa? dilakukan dengan peralatan. Karena ya, kalau menurut saya sih ada tahap yang harus dikeruk pakai alat keruk, ya kan? Tetapi ini the first day. Ini begini, first day menurut saya itu masih memindahkan 437. barang dari rumahnya Begini. kan? Oke. Begini Bu, Harusnya sebentar. ada Harusnya 437 yang sudah mengambil nomor. Nah kan, berarti Anda menganggap tidak penting yang lain. Bukan tidak penting yang lain. Yang lain pasti pada waktu itu mungkin ada tidak di tempat dan sebagainya. Jadi Tetapi buat apa alatnya? dari 520. Nah, jadi alat itu buat sebentar apa? Dulu, dari 520 sudah mengambil 437. Iya, jadi buat apa alat? Dalam prosesnya. Iya, dia nggak jawab. Loh, alat. Jadi tadi sudah kita sampaikan alat. untuk melakukan. Alat itu menjadi intimidasi membuat orang marah. Oke.
Bagaimana? Ya Anda kalau melihatnya? kita melihat dari sisi sebelah sana mungkin dapat Loh, diartikan memang Habib seperti dari itu. situ ngelihatnya, mau Seperti lihat itu, dari Bang mana Bestari. saya? Ya, ini kan ada hal yang harus diselesaikan oleh Pemda DKI. Iya. Musim hujan sudah Iya, mau saya mulai. sebagai bukan orang Pemda DKI meminta dengan sangat bersabar. Oke, sebentar. Itu Mbak doang, Tama. apa Pertanyaannya susahnya? adalah kenapa harus dengan alat berat yang mengintimidasi warga ketika relokasi itu? Harus Gitu. kenapa ya? Saya kira satu ya, kembali lagi, kita bernegara itu rujukannya harus jelas. Yang dilakukan Ahok ini, Ahok menjalankan perintah atau aturan. Jadi dia ingin taat pada aturan. Aturannya apa? Jelas undang-undang dan peraturan daerah. Jadi konstitusional, satu. Yang kedua, kecuali jika Ahok membongkar pemukiman itu, tanpa landasan hukum yang jelas, kita boleh protes. Yang ketiga, sejak tahun 2013 komunikasi itu dilakukan. Ketika masuk tahun 2015, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang tidak jujur. Ahok melakukan komunikasi, pemerintah provinsi melakukan komunikasi secara intensif. Bahkan sebelum bulan Ramadan itu sudah mau direlokasi. Karena masih bulan Ramadan dikatakan setelah Lebaran. Udahlah, ini bahasa Sebentar. nggak penting banget. Setelah lah. Lebaran. Come on. Bukan, ini menggambarkan Itu, bahwa janganlah, marilah katanya mau memperbaiki. Ini saya perlu menjelaskan supaya jangan masyarakat Indonesia berpikir Ahok anti dialog. Enggak, Bang Asif. Sebenarnya pertanyaan Jangan Mbak Ratna dipikirkan ini bahwa sederhana. tidak ada proses persuasif. Jadi gini, Tidak. Oke. Kita menemukan Persuasi fakta ada. dari Satu, 2012. dalam demokrasi, sebentar Bung. Oke. Saya lagi bicara. Dalam demokrasi, tidak hanya menyatakan pendapat, tapi kesediaan untuk memberi telinga dan mendengarkan. Nah itu yang nggak punya Sebentar, Ahok. Ahok termasuk nggak punya rakyat, telinga. termasuk Siapapun rakyat. bicara sama dia, dia Sebentar. nggak mau dengar. Sebentar. Itu Ahok. Oke. Sebentar. Itu Ahok banget Sebentar. lagi. Dan termasuk kan temannya. kerelaan untuk taat aturan demi kepentingan yang lebih Aturan besar. yang mana? Aturan yang mana bawa panser? Oke. Gimana nanti sih? kita Itu akan lanjutkan. ekses dinamika Nah ini eskalasi nih, di lapangan. Ekses apa? Ini masa pemerintah It's not bicara by kalau design. Boleh Digunakan It's satu not alat by apa play. lagi? Satu Itu persatu boleh bukan Mbak by Ratna, design. Bang Asif. Nggak Masa selesai. Anda membela diri pemerintah itu ekses? Itu bukan by Dia- design. Oke, sebentar. Bukan by play. Sebentar. Yang saya mau by ke Komnas design HAM. dan by plan adalah apa? Tindakan melakukan relokasi, menyiapkan rusun, itu by design dan Oke. by plan. Baik, sebentar, Tetapi Bang Asih. Saya mau kekerasan yang tenang dulu terjadi sebentar di di kedua sini. belah Yang pihak, mendatangkan perangkat kekerasan itu siapa? Oke, nanti Itu biar bukan ini perangkat reda kerja, dulu. Sebentar, saya kerja mau Bang itu. Manajer. Aduh, Apakah ada temuan dari Komnas HAM pelanggaran ini? Bagaimana hasil investigasi di Komnas HAM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi dan adik-adik mahasiswa. Perwakilan masyarakat Kampung Pulo itu sudah melaporkan secara resmi ke Komnas HAM tentang adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, khususnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkaitan dengan penggusuran, istilah pengadu itu penggusuran di Kampung Pulo. Menghadapi ini maka kemudian Komnas HAM sudah ke lapangan dan kita pada saatnya akan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan tentang beberapa hal. Pertama, Komnas HAM ingin memastikan apakah prosedur yang diambil oleh pemerintah provinsi itu sudah sesuai dengan instrumen dan perspektif HAM atau tidak. Mbak Anggi, kalau dalam perspektif HAM itu ada sebetulnya instrumen yang sudah disepakati oleh kemanusiaan kita secara universal. Dunia internasional sepakat. Tahun 66 kita ada Kopenhagen Internasional tentang hak ekonomi, sosial budaya, dan kemudian turun di kita menjadi Undang-Undang 11 tahun 2005. Kemudian di PBB itu ada namanya Special Rapporteur atau pelapor khusus tentang penghuni yang layak. Di situ diatur antara lain bagaimana sesungguhnya prinsip dan pedoman dasar ketika negara kemudian melakukan penertiban atau pemindahan warga demi pembangunan. Baik, Bang Manajer. Berdasarkan itu, apakah Komnas HAM melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Di pedoman itu ada 3 yang menjadi perhatian kita. Pertama, kita ingin menilai sebelum peristiwa relokasi atau katakanlah tadi penggusuran itu sudah sesuai prosedur apa tidak. Ada beberapa hal yang akan kita nilai. Pertama, apakah sosialisasi itu sudah memadai apa belum? Nanti akan kita lihat
keterangan dari para pihak sejauh mana prosedur ini dilakukan. Nah, yang kedua, apakah informasi tentang rencana pemerintah ketika itu dipindahkan, itu mau dijadikan apa? Lalu kemudian alternatif yang disediakan apa? Sehingga kemudian terjadi dialog antar pemerintah provinsi dengan masyarakat yang digusur itu. Kemudian yang ketiga, kita ingin memastikan apakah ketika musyawarah itu, betul tadi, katakanlah kalau ini tanah negara, ini kenapa kemudian masyarakat ada di situ? Sebetulnya kelalaian negara, itu salah satu pelanggaran HAM itu adalah ketika negara membiarkan masyarakat ada di situ, dari dulu. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan bagaimana temuan LBH, apakah semuanya Lalu yang dilakukan termasuk di Ahok sana? itu solusi atau bukan? Nanti kita akan lanjutkan, Kan Bang Asfi. Kita negara jeda dulu sebentar. itu Debat membiarkan. akan kembali sesaat Sekarang lagi. Ahok melakukan. Tahan dulu sebentar. Proyek normalisasi Kali Ciliwung telah dirancang sejak Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Kala itu, Jokowi dan Ahok berjanji akan mengatasi banjir DKI. Ya, Kali Ciliwung yang memiliki panjang hampir 120 km inilah yang seringkali dianggap sebagai salah satu penyebab banjir ibu kota. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI sejak tahun 2011 merancang proyek normalisasi Kali Ciliwung yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. Proyek normalisasi ini meliputi pendalaman dan pelebaran kali serta penambahan pintu air di sejumlah titik. Selain itu, Pemprov DKI juga akan membuat sodetan. Untuk mewujudkan proyek ini, Pemprov DKI terpaksa harus menggusur rumah warga di bantaran kali. Setelah Kampung Pulo, rencananya Pemprov DKI akan menggusur rumah warga di wilayah Bukit Duri. Ibu kota Jakarta memang tak lepas dari sejumlah problema yang ada. Salah satunya banjir Jakarta yang setiap tahunnya menghiasi ibu kota. Langkah Pemprov DKI untuk mengatasi banjir DKI memang patut dipuji. Namun publik tentu berharap Pemprov DKI menjalankan tugasnya dengan mengutamakan nasib warganya. Kita lanjutkan kembali. Tadi Bang Manajer mengatakan ada SOP yang harus dilakukan ya, mulai dari sosialisasi, musyawarah dan lain-lain. Kalau Anda LBH Jakarta, apa temuannya? Apakah itu sudah dilakukan musyawarah dan lain-lain itu? Jadi sepanjang 2012 sampai saat ini itu tidak pernah ada musyawarah. Tidak pernah sama Tidak sekali pernah ada musyawarah Oke. di Kampung Pulo. Yang ada hanya sosialisasi terus-menerus. Ini bahwa ada proyek normalisasi. Tapi menariknya sebelum 2014, gubernur saat itu yang masih dipimpin Joko Widodo, dia itu menawarkan kepada warga untuk memberikan ganti kerugian. Gitu. Dan bahkan sudah ada rekomendasi dari BPN suratnya bahwa dia harus menghitung sesuai dengan harga appraisal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012. Artinya ada kesepakatan di sana. Dan pada 2015 ke sini gitu, itu tidak ada ganti kerugian sama sekali. Kebijakannya berubah. Itu yang membuat warga juga jadi bingung gitu di satu sisi. Jadi jangan bilang bahwa oh sudah ada warga yang pergi ke rusun sejumlah 417. Iya gitu. Tapi ada juga warga itu yang masih menolak gitu. Ada warga yang tidak mau pindah dari sana gitu. Ada warga yang mau minta ganti kerugian dan tentunya juga ada dasar gitu. Dan ada memang warga yang mau pindah ke rumah susun gitu. Dan ini terlalu digeneralkan gitu jadinya. Oke. Dan saya terkait kekerasan gitu ya. Ahok itu Pemprov DKI sudah tahu bahwa akan ada kekerasan karena belum ada solusi. Buktinya apa? Ya dia menurunkan pasukan yang sedemikian besar itu. Gitu. Tidak ada musyawarah di sini dan kesepakatannya beda dengan kebijakan gubernur yang sebelumnya. Ketika Pemprov DKI bermusyawarah dengan warga Kampung Pulo, salah satu yang terbersit atau terlontar dari warga Kampung Pulo adalah mereka tidak ingin pindah jauh dari rumah mereka saat ini. Karena itu kemudian Pemprov memberikan solusi dengan mengorbankan gedung Sudin Tata Kota milik Dinas PU DKI Jakarta. Ini di luar perkiraan dari masyarakat Kampung Pulo. Mereka pikir ini problemnya Pemprov itu mengira bahwa solusinya adalah solusi terbaik gitu. Solusi terbaik seharusnya bicara kedua belah pihak. Warga maunya apa? Pemprov maunya apa? Oke, kita ajukan solusi bersama. Oke, Teman-teman jadi Ciliwung bisa mereka dilakukan. itu sudah mengajukan salah satu yang mereka konsep minta alternatif, adalah gitu kan. rusun itu Itu tidak belum terlalu ada jauh. kesepakatan musyawarah, Bung. Sebentar, rusun itu tidak terlalu jauh. Dan itu setelah dikorbankan gedung itu, dibangun rusun, itu jaraknya cuma 500 meter. Dan warga Kampung Pulo kaget.
oh ternyata mereka serius nih pemerintah provinsi. Tidak seperti pemerintah-pemerintah sebelumnya. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tadi tergelitik yang dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM ini, senior saya Bang Manajer. Ya, kita tahu bahwa memang selama ini kita tidak serius bernegara di DKI Jakarta. Tahun lalu itu ada korban yang meninggal 2 orang. Kalau saya tidak salah. Setiap tahun banjir. Solusi yang dilakukan tambal sulam, reaksioner, insidentil, pendekatannya bersifat bantuan sosial. Kalau tahun ini sekarang dengan kekerasan, sebentar, gitu. Bung, Oke. sebentar. Apa yang ingin disampaikan Bang Yang Asi ingin poinnya? saya sampaikan, yang Ahok lakukan hari ini, itu kekerasan. solusi permanen, komprehensif, dan menyelesaikan secara tuntas. Oke, sebentar di sana. Itu silakan. Yang dilakukan oleh Ahok adalah solusi permanen dan komprehensif. Iya. Tanggapan Anda? Komnas HAM akan menilai. Lembaga ini punya kewenangan untuk menilai negara, organ negara ketika melakukan proses pembangunan itu. Yang pertama kita nilai tadi itu pra penggusuran. Nah, nanti pada hari H penggusuran, pada saat penggusuran itu, kita ingin memastikan apakah ada kekerasan apa tidak dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah provinsi. Kemudian sejauh mana negara melalui pemerintah provinsi itu membuat penekanan yang luar biasa sehingga tingkat korban orang dan barang itu sekecil mungkin, Oke, yang kalaupun ada. perannya sudah, yang Itu. sedang berlangsung. Nah, Anda melihat bagaimana di Kampung Pulau kemarin? Dugaan, karena nanti kami akan bikin rekomendasi resmi, karena akan kami panggil para pihak, minta keterangan. Kalau Undang-Undang 39 tentu kami akan minta keterangan. Satpol PP akan kami panggil, apa yang mereka lakukan. Kemudian di lapangan kita melihat ada polisi, kita akan panggil juga polisi. Pak Bestari juga memang ada tentara di lapangan. Ini akan kita minta betul, ini serius. Karena kalau tentara ada di lapangan, itu kita minta alasannya apa. Karena pemintaan personil di teman-teman militer itu harus berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian. Ini nanti akan kita nilai. Nah, baru nanti setelah itu kita akan coba buat rekomendasi untuk menilai apakah ini penting. Kalau sekali ini kita nggak ketat, maka kemudian gerakan-gerakan berikutnya di sepanjang Kali Ciliwung itu akan melakukan pola yang sama. Oke, kalau Anda melihat ada korban kemarin, apakah itu ada indikasi kekerasan di sana? Kalau kita melihat beberapa korban yang luka yang terjadi pada saat peristiwa kemarin. Kita sudah melihat korban itu dan sudah ketemu beberapa. Dan indikasi kuat ada kekerasan negara melalui organ negara terhadap warga negara. Oke. Ya. Ada indikasi kuat kekerasan negara, Bang Bestari. Manajer sebagai pengayaan wawasan berpikir beliau, bahwa yang dilakukan oknum dengan yang dilakukan negara berbeda. Negara mungkin kalau dalam hal ini representatifnya adalah pemerintah, saya rasa tidak ada satu perintah pun yang dibuat untuk melakukan kekerasan. Ya. Jadi apakah ada kekerasan dilakukan negara, ini saya rasa terlalu berlebihan. Kalau dalam situasional, kemudian cuaca yang panas, kemudian di sana terlihat ada juga provokator karena ada beberapa yang tertangkap juga itu bukan penduduk setempat di situ, berKTP di situ, itu menjadi pengayaan daripada Komnas HAM untuk kemudian nanti dapat memberikan satu kesimpulan akhir. Oke, gitu. baik. Tadi dikatakan Bang Bestari, Mbak Ratna, itu kalau oknum, bukan negara yang melakukan, tapi oknum. Benarkah demikian? Nanti kita lanjutkan debat sesaat lagi, saja akan kembali. Tadi Komnas HAM sebelum jeda menyatakan ada dugaan ini ya, indikasi kekerasan negara. Terus Bang Bestari mengatakan itu oknum, bukan negara yang melakukan kekerasan di sana. Mbak Ratna. Sebenarnya kita bisa kok cari ya, di Google aja, di YouTube, banyak sekali statementnya Pak Ahok itu yang menurut saya punya tendensi yang kuat sekali melanggar HAM. Kita bisa mengorbankan sekian banyak orang untuk demi sekian, itu fasis itu, kenapa nggak jadi tentara aja sekalian? Nggak benar lah gitu. Mas Andika? Itu udah nggak benar. Terus dia juga mengatakan, kalau kita sudah begini, sekian ratus sudah terima kunci, ya kalau sudah yang lain nggak bisa, ya kita lanjut. Nggak bisa begitu. Satu manusia warga negara Indonesia punya hak ajasi, itu diladeni. Tugas pemerintah bukan hanya membangun beton-beton
walaupun itu memang tugasnya, tetapi utamanya pembangunan yang harus diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, membangun manusia seutuhnya. Nih, membangun adik-adik saya ini supaya jadi manusia seutuhnya. Anda bagaimana melihatnya? Itu oknum, bukan negara yang melakukan kekerasan. Gini, jadi tidak ada yang namanya oknum gitu. Semua aparat, baik kepolisian, TNI, kemudian Satpol PP, itu turun ke lapangan kemarin ke Kampung Pulau itu pasti atas dasar perintah. Jadi tidak mungkin ada satu komando gitu atau satu oknum yang tiba-tiba nyelonong gitu, datang ke Kampung Pulau tanpa ada perintah. Gitu. Artinya ada Itu yang perintah jadi dari problem gitu. Tidak mungkin. Itu sesuatu ucapan yang sebetulnya provokatif kalau menurut saya. Karena saya sampai hari ini belum pernah berpikir bahwa itu dikondisikan untuk ribut gitu loh. Ini nanti kita Sorry, terjadi. saya bukan bicara mengkondisikan untuk ribut gitu. Iya, tapi kan tendensinya kan ke arah sana, itu nggak baik juga saya rasa. Jadi gini, kekerasan itu justru dapat ada memicu dua hal-hal kekerasan yang lain. dilakukan negara. Kekerasan secara fisik langsung dan kekerasan secara psikis atau psikologis. Ya, dapat saja mereka terjadi. Itu kan yang saya datang sebut itu. tadi sebagai sesuatu yang sifatnya situasional. Itu bukan Gitu, situasional, situasional Pak. dan harus dipertanggungjawabkan. Kan kami sekarang ini kan masih diselidiki oleh Polri. Gitu loh. Pertanyaannya kenapa ada tentara di sana ya? Kalau Ada saya TNI sih, di kalau situ. polisi ada masih nggak masalah ya, Oke. karena pengamanan apa segala macam nggak masalah kalau ada di situ. Ya. Tapi tentara ada di situ. Oke. Hah, mau kemana kita? Mundur Oke, ke jadi gini, belakang. terkait TNI dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, dalam pasal 7-nya menyatakan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara gitu. Untuk adapun kalaupun dia ditugaskan untuk kegiatan non perang, itu untuk menjaga objek vital negara gitu, ataupun ada kondisi negara yang sangat genting gitu. Nah, Saya rasa ini perlu diluruskan Gitu. juga. Tidak selalu seperti itu. Nah, Gini loh, kita pernah dulu punya. sekarang ini dasarnya Bapak apa gitu, sebutkan saja. Saya Oke, berdasarkan pertanyaannya undang-undang. kenapa ada tentara di sana, Bang Besari? Terima kasih. Kenapa ada tentara di situ? Itu yang menjadi pertanyaannya. Coba, siapa? Sebelum soal tentara ini, saya cuma mau katakan begini. Dalam kasus Kampung Pulau ini, itu ada yang direncanakan, ada yang tidak terencana. Ada yang by plan, by design, ada yang by accident. Karena ekses yang terjadi, situasional terjadi di lapangan. Dan kalau kita sepakat kekerasan, korban di masyarakat itu saudara-saudara kita, korban di Satpol PP atau apapun juga itu saudara-saudara kita, bagi saya itu bukan by design atau by plan, tetapi itu by accident. Karena begitu kondisi yang membuat akhirnya terjadi seperti itu. Itu kondisi yang Ini diciptakan, sekaligus itulah menjawab. yang sebenarnya harus dicegah. Ini sekaligus Oke. menjawab. Ya, ini Kondisi sekaligus itu. ini sekaligus menjawab bahwa negara tidak secara sistematis, tidak secara sadar melakukan kekerasan secara terstruktur. Kalau kekerasan yang terstruktur dilakukan oleh negara, menurut saya, yang selama berpuluh-puluh tahun membiarkan masyarakat hidup dalam kondisi semrawut. Dan itu membuat apa? Membuat masyarakat kita ya terjebak dalam, orang katakan, sick society. Karena apa? Karena ada government society. Karena mereka merasa ini sesuatu yang lumrah, Baik. sesuatu yang biasa. Oke, saya mau ke Bang Manajer. Dikatakan ini tidak secara sengaja terjadi kekerasan di situ. Bagaimana Komnas HAM menyikapinya? Itu yang akan kami nilai. Kami akan menilai apakah ada unsur sistematis apa tidak. Kalau sistematis menjadi serius. Kami tidak akan menggunakan Undang-Undang 39. Kami akan masuk ke 26. Kalau negara kemudian melakukan perencanaan untuk melakukan kekerasan terhadap warga. Tetapi kalau misalnya tidak terencana, accident, siapa yang harus bertanggung jawab? Dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 28I itu, ayat 4, tugas utama untuk melakukan perlindungan, penegakan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia memang tanggung jawab utama negara. Di pasal 8 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, utamanya tugas pemerintah. Siapa pemerintah? Kalau dia di pusat, ya pemerintah pusat. Kalau dia di provinsi, ya pemerintah provinsi. Dengan demikian sesungguhnya Pak Bestari, maka mau ini by design, mau accident, tanggung jawab ini tetap harus diambil oleh negara. Dalam hal ini pemerintah. Nah, pertanyaannya, kan kalau yang melakukan polisi tinggal dinilai apakah sesuai dengan Perkap. Kalau dia sesuai dengan Perkap, clear. Tapi kalau tidak, apakah itu pelanggaran disiplin? Ya propam. Tapi kalau dia pidana, ya masuk pidana umum.
Kalau dia tentara yang melakukan, itu kalau disiplin, dia masuk ke polisi militer, kalau enggak dia kepada sistem peradilan militer yang tersedia. Jadi sebetulnya di situ, itu yang nanti akan kita nilai dan akan kita dorong. Baik, Kita nanti dukung semua pembuktian itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah ini kan kemarin kita berkaca dari peristiwa Kampung Pulo, terjadi kekerasan di sana. Apa yang harus dilakukan sehingga tidak berulang untuk penggusuran yang akan datang ada di, relokasi yang di masa yang akan datang ada di Bidara Cina dan Bukit Duri. Usai jeda, debat akan kembali membahas itu saat lagi. Baik, Mbak Ratna, saya ingin menanyakan, lalu apa nih yang harus dilakukan? Mungkin nggak nih kebijakan Pemprov DKI dilaksanakan tanpa harus melakukan pelanggaran HAM? Masih ada Bukit Duri dan Bidara Cina yang akan direlokasi, Pak? Mungkin. Bagaimana caranya? Ini kan hanya soal waktu aja, kesabaran, kemauan, transparan ya. Misalnya bisa inisiatif itu dari pemerintah daerah, misalnya, oke, saya mau minta LSM mana kek untuk mendampingi, apakah itu LBH, supaya dialognya itu jalan. Jangan ketika ada lembaga yang mendampingi rakyat terus jadi musuhnya Ahok gitu. Saya pikir ya banyak menjadi bermasalah, walaupun saya setuju dengan kata-katamu bahwa Ahok sedang membuat perubahan, betul, tetapi Ahok punya karakter yang tidak cocok untuk melaksanakan ini dengan benar jadinya. Bagaimana harusnya? Enggak, sikap Ahok itu kan tidak mau mendengar ya, jadi dia selalu merasa benar gitu. Dan setiap kali kalau ngomongnya dia mau cepat hanya omongan dia yang didengarkan. Kalau kita perhatikan kan itu yang terjadi. Nggak bisa, seorang pemimpin tuh harus punya kesabaran. Dia harus mau mendengar, dia harus mau mengalah bila perlu. Mengalah itu karena dia harus ingat, dia jadi gubernur itu bukan, terutama sekarang dia nggak dipilih rakyat loh. Dia dapat nasib baik aja jadi gubernur. Jadi mikir-mikir gitu. Oke, mungkin nggak? Iyalah. Nanti bagaimana relokasi tanpa harus melakukan pelanggaran HAM Pemprov Ya. DKI Jakarta? Pertama saya ingin menegaskan supaya kita paham bahwa menertibkan kawasan kumuh itu bukan sikap yang tidak pro kepada wong cilik atau pada masyarakat kecil. Tetapi justru ini dalam rangka untuk mengapresiasi kemanusiaan mereka, juga demi perbaikan dan juga kepentingan warga Jakarta yang lebih luas. Ini yang pertama. Yang kedua, saya kira visi Jakarta dan kerinduan kita semua, ingat Jakarta ini adalah etalase Indonesia, metropolitan, ibu kota negara. Kita ingin Jakarta itu yang satu, tertata rapi, tidak jorok. Yang kedua, menjadi tempat hunian yang layak, berbudaya, beradab, dan manusiawi. Karena itu saya kira, siapapun gubernurnya nanti, katakanlah misalnya Mbak Ratna nanti terpilih jadi gubernur di 2017. Oh nggak pengen ya. Kita harus bisa bekerja, saya kira bekerja bukan lagi dengan pidato, dengan bantuan sosial. Kita harus menegakkan hukum dan aturan bahwa memang lahan-lahan itu diperuntukkan sesuai dengan apa yang sudah digarisbawahi. Ini yang salah nih ya. Gimana? Pembangunan manusia itu adalah pembangunan kebudayaan. Jangan selalu hukum. Mematuhi hukum itu satu hal. Tetapi pembangunan manusia adalah pembangunan budaya. Berbudaya, bagaimana kita sudah menjadi manusia-manusia yang utuh. Membiarkan kesemrautan, Enggak, membiarkan saya kejorokan, itu sesuatu yang berbudaya. Saya nggak ngomong, coba sebagai budayawan jawab. Kamu membuat konklusi. Coba sebagai budayawan jawab. Anda Jorok, membuat konklusi kumuh, bahwa jorok semrawut, adalah budaya. itu bagian dari budaya. Lah, kenapa kamu bikin konklusi seolah-olah jorok adalah berbudaya? Loh, Aku yang karena Anda mengatakan, saya mau seperti itu. mengatakan jorok tidak, tetapi kekerasan tidak. Oke, Siapa yang melakukan kekerasan? intinya tidak boleh ada kekerasan. Menurut Anda tidak ada kekerasan Ya. kemarin? Menurut Anda tidak ada kekerasan Kekerasan kemarin? ada, tetapi bukan not by Udahlah, design, jangan tutup mata bukan lah. by Ini plan. kekerasan udah terjadi, jangan diulang lagi. Benar, Udah itu sudah doang. terjadi, benar. Tapi Anda bukan- bela-bela Ahok tuh kenapa sih? Sorry, sudah. Bukan bela ini. Jadi gini loh, kita ini terus terang, Mbak. Bukan, Mbak maksud Ratna, saya sebagai begini. sahabatnya Ahok, kamu tuh harusnya geruang-geruang di Mbak Ratna, telinganya. terus terang. Bangkainya pendekatannya harus Mbak Ratna, beda nih. sorry Gitu. ya, setelah gini loh, kita ini kan, Caranya begitu kita ya. ini kan Iya, udah, iya. sebentar, kita ini udah muak dengan para pemimpin di Republik ini di banyak tempat yang terlalu permisif. Saya kira setelah Bang Ali Sadikin yang punya ketegasan dan keberanian begitu, baru ada Basuki Cahayapurnama hari ini Oke, begitu. ya. Baru ada Bedanya dia. nanti Gitu. dulu, nanti dulu. Bentar. Ya, saya ini pelaku sejarah, oke? Tahun 69, saya salah satu, mungkin satu-satunya di sini yang menikmati apa yang diberikan Ali Sadikin. Jangan pernah menyamakan Ali Sadikin dengan Ahok. Tolong. Salah aja.
Kenapa nggak ada kekerasan? Karena beda. Oke. Pendekatannya dia keras, dia tegas, tetapi dia menghormati budaya. Itu Oke. dia. Oke, Bang Bestari, bagaimana agar tidak terjadi kekerasan dalam relokasi yang akan datang? Ya, diharapkan kesadaran masyarakat juga bahwa keinginan pemerintah itu sebetulnya bukan melakukan penggusuran ataupun melakukan penggusuran dengan kekerasan, tapi lebih kepada untuk mengembalikan masyarakat Jakarta itu tinggal di tempat yang layak dan berbudaya, gitu loh. Ada budaya baru di sana. Masa kita jadikan tinggal di bantaran kali sebagai sesuatu yang berbudaya dan sebetulnya bukan berbudaya, ini berbahaya. Oke. Jadi apapun ceritanya, Nggak, ini udah sangat batal, berbahaya. berbahaya. Karena apa? Berbahaya Karena ada korban itu udah jiwa, batal. sudah korban jiwa. Katanya mau sudah ada dibangun korban jiwa. apartemen, berarti udah nggak berbahaya Itu dong. Benar, kan, begitu. ini kita jangan berlandaskan katanya-katanya. Loh, Saya yang Ahok membahas anggaran. yang mengatakan Bapak. Di dalam anggaran yang kami Ahok. bahas sekarang Oke. tidak ada apartemen. Bentar. Ahok. Tidak ada. Makanya tanya sama Itu saudara katanya. Ahok. Ahok juga memang kadang-kadang suka katanya. Nah, Ya kan? gitu. Oke, Jadi baik. kalau kita Apapun ikutin yang itu. katanya Gitu, nanti kita jadi Rado. salah. Baik, apapun itu Gitu. mudah-mudahan besok ini, gubernur dengar ya, gitu. mudah-mudahan relokasi yang akan datang di Bidara Cina dan Bukit Duri tidak terjadi kekerasan dan kedudukan kekerasan negara terhadap warganya. Saya akhiri debat, saya Dwi Anggia, selamat malam.